Jadi penting juga bagi kampus seperti FISIP UI bukan cuma mengobati ya, tapi kita juga sejak awal memang menyuarakan kesadaran tentang hal ini. Penting bagi kampus untuk hadir, untuk ikut bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif buat mahasiswa untuk belajarnya supaya mereka tidak depresi. Salah satu yang membuat saya agak terhenyak juga beberapa minggu terakhir adalah laporan dari BKM bahwa besarnya tingkat stres, depresi dari mahasiswa FISIP. Dan bukan cuma mahasiswa, dosen dan staf juga. Ini sebetulnya tantangan buat kita juga ya. Dari informasi teman-teman di BKM, mengatakan bahwa salah satu yang membuat stres itu adalah tuntutan di kelas, mata pelajaran dan sebagainya ya. Nah ini bisa saya maklumi bila mahasiswa itu adalah tahun pertama, tahun-tahun kedua. Yaitu ketika mahasiswa mulai transisi dari SMA, dunia SMA masuk ke dunia perguruan tinggi yang memang dituntut untuk lebih mandiri ya kan. Mungkin juga ada yang jauh dari orang tua, selama ini dilayani oleh orang tua, selama ini dimanja, tiba-tiba sekarang harus hidup jauh gitu ya, di tempat kos, jauh dari orang tua, itu mungkin membuat dia juga stres. Atau sistem pembelajaran di universitas yang menuntut kemandirian dari mahasiswa juga mungkin salah satu juga membuat stres. Dan biasanya kan yang masuk di Universitas Indonesia ini mahasiswa-mahasiswa yang pintar. Yang pintar yang dulu mungkin di SMP, di SMA aja juara. Nah ketika masuk kuliah di FISIP UI, yang pintar itu banyak. Kita semuanya orang-orang pintar semua. Shock juga kali. Karena biasanya jadi orang paling pintar di kelas, tiba-tiba sekarang dia biasa-biasa aja, ada yang lebih pintar dari dia. Jadi mungkin faktor-faktor seperti itu membuat mereka terbebani ya. Itu untuk mahasiswa tingkat 1 atau tingkat 2. Tapi kalau mahasiswa tingkat 3 dan terutama tingkat 4, saya menduga depresinya itu ya karena tuntutan penyelesaian studi yang harus tepat waktu ya. Terutama dari orang tua mungkin. Cepat selesai ya kan, apalagi kalau ada masalah biaya itu juga salah satu yang membuat mahasiswa tuh suka bermasalah juga gitu ya. Saya sudah menjadi dosen hampir 30 tahun dan dari pemahaman dan pengalaman selama ini sebagai dosen di Departemen Hubungan Internasional, ternyata banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah itu bukan cuma karena alasan akademik loh, tapi alasan non akademik, entah itu karena keluarga, karena teman, karena lingkungan. Jadi banyak hal-hal non-akademik yang sebetulnya mengganggu kehidupan mahasiswa. Nah disinilah dituntut ketangguhan ya, resilience dari seorang mahasiswa FISIP UI. Ketika dia mampu menghadapi tidak cuma tantangan akademik, tapi juga tantangan mental dan kehidupan. Ya, memang salah satu tugas kami sekarang adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental ini ya. Jadi di lingkungan mahasiswa biasanya sudah ada peer group dan student body yang ikut menjadi pembimbing, biasanya entah dia selevel atau kakak tingkat ya. Tapi di lingkungan prodi juga biasanya kaprodi itu sudah mendapat informasi khusus bagaimana menangani mahasiswa-mahasiswa seperti ini. Di level UI juga sebetulnya udah ada task force-nya. Nah, di lingkungan FISIP sudah ada konsultasi mahasiswa yang mencoba membantu. Tapi kan masalah ternyata yang stres ini banyak gitu ya. Yang teman-teman di psikologi juga kewalahan itu, banyak pasiennya juga. Dan lembaga psikologi UI juga kalau nggak salah saya disediakan oleh Direktorat Kemahasiswaan UI juga, biro itu juga antrinya panjang juga gitu untuk konsultasi. Jadi penting juga bagi kampus seperti FISIP UI bukan cuma mengobati ya, tapi kita juga sejak awal memang menyuarakan kesadaran tentang hal ini. Jadi kita sama-sama membangun resilience dalam mahasiswa. Jadi jangan sampai justru kita akhirnya harus mengobati yang pasti pasiennya makin lama makin banyak.
Saya pikir penting bagi kampus untuk hadir, untuk ikut bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif buat mahasiswa untuk belajarnya supaya mereka tidak depresi. Kalau ditanya sejauh mana visi kampus berperan, ya membangun kepedulian tersebut, tapi juga pada yang sama sebetulnya kita mempelajari sebagai kajian gitu, bagaimana masyarakat kita kok jadi begini sekarang generasi muda ya, apa karena ada sosial media yang bertubi-tubi, kurangnya pergaulan, atau malah dunia makin kompetitif sehingga membuat generasi muda lebih cenderung seperti ini gitu ya. Nah, kami mencoba memasukkan itu dalam kurikulum. Jadi kurikulum FISIP UI seharusnya lebih adaptif dan lebih peka juga terhadap kasus-kasus seperti ini. Jadi jangan sampai kita mempelajari aspek sosial masyarakat dan negara dan dunia, sementara kita sendiri tidak mampu beradaptasi pada lingkungan sosial kita gitu kan, aneh gitu ya. Nah, kalau perkembangan kurikulum yang paling nyata kan sebetulnya mungkin yang paling kelihatan di mata-mata kuliah yang relevan, yaitu seperti di kesejahteraan sosial dan mungkin di sosiologi ya. Ketika mereka mempelajari bagaimana manusia beradaptasi pada lingkungan sosialnya dan bagaimana aspek kesejahteraan individu dan keluarga itu menjadi fokus ya. Jadi kalau ke sama sosiologi mungkin lebih dekat dengan itu ya. Kalau HI dan politik itu malah lebih melihat bagaimana isu-isu politik dan hubungan internasional dan geopolitik itu sebetulnya memang membuat stres semua orang gitu ya. Jadi memang kalau kami memang melihat and how we respond to that kind of pressures. Tapi kalau teman-teman di kesos, di sosiologi, dan to some extent di kriminologi ya, mungkin mereka lebih adaptif terhadap perkembangan kurikulum yang merespon pada kesehatan mental. Dan ini kami mencoba bekerjasama dengan beberapa universitas mitra yang kira-kira mungkin yang memang mendalami aspek ketahanan mental ini. Pada saatnya sudah cukup berjalan sih kerjasama dengan Fakultas Psikologi ya. Jadi ada tim dari Fakultas Psikologi yang memang sering menjadi konsultan dari teman-teman di BKM dan bila kita juga ada masalah. Tapi kedepannya kita ingin membangun kurikulum yang lebih tujuannya jadi bukan mengobati tapi menumbuhkan resilient terhadap masalah kesehatan mental dalam generasi muda. Yang mudah-mudahan kita ingin mengembangkan ke arah sana di masa yang akan datang. Nah, mungkin disitulah kami perlu bekerja sama dengan para orang tua, para keluarga ya, bahwa penting supaya mahasiswa ini juga menerima bahwa dirinya akan menghadapi dunia yang tidak baik-baik saja gitu ya. Saya tidak bisa terlalu banyak intervensi kepada cara orang tua mendidik anak ya kan. Tapi kami sangat mengharapkan mahasiswa FISIP UI dan kemudian menjadi lulusan FISIP UI dan lulusan UI pada umumnya dan generasi Indonesia pada umumnya nanti adalah orang-orang yang tangguh, yang dibekali oleh pengetahuan yang cukup, misalnya di FISIP ya tentang ilmu sosial dan ilmu politik, yang nanti pada gilirannya mereka masuk ke dalam masyarakat dan membantu masyarakat membangun. Jadi bukan menjadi beban bagi masyarakat, tapi mereka yang membangun masyarakat, yang ikut mendrive kemajuan bangsa. Nah, kami mengharapkan generasi muda Indonesia seperti itu. Dan ya mungkin memang ada masa-masanya juga ketika anak-anak ya memang harus dibiarkan apa yang mereka mau gitu ya. Kami sangat terbuka pada minat dan bakat para mahasiswa. Jadi di sini juga ada banyak UKM kan yang menyalurkan minat dan bakatnya. Jadi diharapkan orang tua juga ikut mempersiapkan anaknya di rumah untuk menjadi tough atau minimal mereka orang-orang yang tidak stres menghadapi tantangan gitu. Bisa saja mereka tidak cukup kompetitif, it's okay. Tidak semua orang kan harus menjadi nomor satu ya kan. Tapi minimal mereka bisa merespon dengan positif setiap tantangan di sekelilingnya. Itu yang mungkin perlu kita kerjasamakan dengan para orang tua. Sebetulnya para mahasiswa yang merasa sedang mengalami banyak masalah, Anda tidak sendiri. Anda ditemani oleh teman-teman dan dosen yang sebetulnya care juga terhadap masalah Anda. Kami sangat berharap bahwa Anda survive. Memang ada masa itu, everybody pass that through, ya, dan bahwa Anda survive dan percaya pada diri Anda sendiri dan bahwa tidak semua orang harus jadi nomor satu kok, ya.
tapi Anda adalah diri Anda. Jadi sebetulnya menghadapi tantangan dan pressure yang luar biasa dalam lingkungan sosial, mungkin salah satu cara untuk menempa diri kita menjadi lebih kuat. Dan mungkin mulailah dengan membuka diri ya, membuka diri, mencari bantuan, mencari teman, dan cari bantuan dari orang-orang yang memang kompeten. Jadi jangan sampai Anda nanti disalahgunakan. Mungkin titik yang terdekat pada saat ini adalah ketua prodi atau PA Anda, atau mungkin ada teman-teman dekat Anda. Bila Anda merasa tidak enak ngomong dengan prodi, kami akan membantu sebisa kami. Karena kami dari universitas juga berusaha memberikan pelayanan semaksimal yang kami bisa dengan segala keterbatasan.